Bayangin, jutaan tahun lamanya, laut itu satu-satunya rumah. Nyaman, penuh kehidupan. Tapi di luar sana, ada dunia beda banget. Kering, keras, tanpa ampun. Kayak batas yang mustahil dilewatin. Nah, gimana ya? Kalau kehidupan nekat melangkah keluar, tinggalin kenyamanan air demi tantangan yang bakal ngubah segalanya. Apa yang kalian ketahui selama ini mungkin hanya permulaan. Bersiaplah untuk sesuatu yang bisa mengguncang cara kalian memahami kehidupan. Di episode sebelumnya, kita udah ngeliat ledakan Kambrium. Revolusi yang bikin lautan penuh kehidupan. Dari cacing sampai predator raksasa, samudra jadi saksi bisu keanekaragaman luar biasa. Tapi di tengah riuhnya kehidupan bawah air, ada satu batas belum kesentuh. Daratan, kanvas kosong yang sunyi, di bawah terik matahari, tanpa tempat berteduh. Tanpa air, tanpa tanda kehidupan. Gimana ya caranya makhluk hidup yang udah biasa napas di air, berani ninggalin surga cair mereka? Ini dia kisah keberanian evolusi, langkah pertama yang kikuk, tapi dampaknya luar biasa. Ini dia kisah penaklukan daratan. Setelah ledakan Kambrium, lautan bumi ini jadi kota bawah air yang super padat dan hidup banget. Oksigennya banyak, makanannya melimpah ruah. Pas banget deh buat evolusi. Tiap sudut laut penuh, ekosistemnya jadi kompleks. Tapi lama-lama, laut yang tadinya surga mulai terasa sempit. Sumber daya makin terbatas, persaingan makin sengit. Ini yang maksa beberapa spesies nyari batas baru yang belum terjamah. Nah, di luar zona nyaman laut itu, terhampar deh daratan yang brutal dan gak ada ampun. Dunia kosong ngompong ini isinya penuh ancaman. Tanpa perisai air, kehidupan langsung ketemu musuh tak terlihat. Itu si radiasi ultraviolet yang jahat banget. Bisa langsung merusak DNA, ngeri kan? Terus ada kekeringan. Tanpa air, sel-sel bisa langsung layu dan mati dalam hitungan jam. Dan yang gak kalah berat, gravitasi. Di air badan disokong, tapi di darat, setiap gerakan itu perjuangan berat, ngelawan beban yang gak pernah mereka rasain. Tapi di tengah semua tantangan itu, ada secercah harapan. Di area pasang surut, muara sungai, atau genangan air terjebak, tercipta zona unik. Gak sepenuhnya laut, gak sepenuhnya darat. Di sini kehidupan mulai nemuin celah, semacam niche ekologis yang benar-benar kosong. Ada sumber daya baru yang belum kesentuh, kayak alga dan bakteri purba yang udah beradaptasi sama kekeringan, nunggu buat dieksploitasi. Dengan adaptasi yang pas, daratan brutal ini bisa jadi medan baru buat kehidupan. Alam semesta baru yang siap ditaklukkan. Tinggal butuh satu langkah pertama aja. Dan sejarah pun akan berubah selamanya. Setelah hewan-hewan mulai berani keluar, giliran tumbuhan yang mikir, gimana caranya bertahan di daratan yang kering dan terjal ini? Ternyata kuncinya ada di alga hijau, nenek moyang semua tumbuhan darat. Mereka udah punya beberapa trik dari laut. Masalah pertama, gimana caranya mencegah air menguap? Di darat, air itu barang mewah. Solusinya, kutikula, lapisan lilin ajaib yang nutupin permukaan daun. Kayak sunscreen buat tumbuhan, tapi buat air. Tapi kutikula ini bikin masalah baru. Gimana caranya tumbuhan napas? Nyerap CO2 buat fotosintesis. Jawabannya, stomata. Pori-pori super kecil yang bisa buka tutup. Canggih banget.
kayak pintu rahasia buat napas. Dengan stomata dan kutikula, tumbuhan bisa bertahan dan berkembang di darat. Adaptasi yang sempurna. Tumbuhan pertama ini gak cuma bertahan, mereka mulai nyebar kemana-mana. Dan yang paling penting, mereka mulai mengubah atmosfer bumi. Fotosintesis, pabrik oksigen alami, mulai bekerja. Kadar karbon dioksida turun, atmosfer jadi lebih bersahabat buat kehidupan yang butuh oksigen. Iklim bumi pun berubah. Daratan yang tadinya brutal, pelan-pelan jadi lebih ramah. Tumbuhan membuka jalan buat hewan-hewan untuk keluar dari air. Panggung kehidupan di darat pun siap dimulai. Selanjutnya, kita lihat gimana hewan-hewan pertama menaklukkan pantai. Siapa yang berani melangkah duluan? Kalau tumbuhan udah siap, giliran siapa nih yang berani nyusul? Ternyata bukan ikan besar atau monster laut, tapi para invertebrata. Daratan yang udah mulai hijau ini nawarin sesuatu yang laut gak punya, makanan yang gak ada predatornya. Bayangin aja, kalajengking laut purba yang kecil, mereka mulai nyoba-nyoba naik ke pantai buat berjemur sebentar. Awalnya cuma sebentar, tapi lama-lama mereka makin berani menjauh dari air. Mereka ngadepin tantangan yang sama kayak tumbuhan, kekeringan, dan gravitasi. Untungnya, para arthropoda ini udah punya exoskeleton, cangkang keras di luar tubuhnya. Ini kayak baju zirah yang bisa nahan air nggak gampang nguap. Masalah napas juga mereka atasi. Insang mereka mulai berubah jadi struktur yang bisa nyerap oksigen langsung dari udara. Dari sinilah muncul makhluk-makhluk lain, kayak kaki seribu purba yang segede gaban. Mereka udah nyaman jalan-jalan di darat. Kaki-kaki mereka yang banyak itu membantu banget ngelawan gravitasi. Mereka udah jadi penjelajah sejati. Para invertebrata ini nggak cuma numpang lewat. Mereka jadi bagian penting dari ekosistem darat yang baru. Mereka bantuin tumbuhan dengan ngancurin materi organik dan nyuburin tanah. Komunitas darat pertama pun mulai terbentuk. Dan tentunya, di mana ada makanan, di situ ada predator. Kalajengking purba jadi pemburu darat pertama. Ini dia dasar dari semua ekosistem darat yang kita kenal sekarang. Rantai makanan darat mulai bekerja. Tapi, hewan bertulang belakang masih di laut. Lalu siapa yang jadi jembatan antara dunia air dan darat? Kita cari tahu nanti. Meski daratan udah mulai diisi, lautan masih jadi rumah utama buat vertebrata. Tapi laut pun makin ramai. Di antara mereka ada jenis ikan spesial, ikan bersirip daging. Siripnya itu loh, tebal dan berotot, beda sama ikan biasa. Mereka ini suka berenang di perairan dangkal, tempat yang gak nyaman buat predator laut lain. Dan yang paling penting, mereka udah punya paru-paru primitif. Bisa nafas dari udara kalau airnya keruh atau kekurangan oksigen. Nah, adaptasi ini penting banget buat evolusi jadi tetrapoda, yaitu hewan berkaki 4 yang hidup di darat. Sampai akhirnya, ilmuwan nemuin fosil luar biasa bernama Tiktaalik. Ini kayak ikan jalan kaki. Tiktaalik punya leher. Ini penting banget buat melihat sekitar tanpa harus gerakin seluruh badan. Siripnya juga udah kayak kaki primitif, kuat banget buat nopang badannya di lumpur atau dasar sungai. Dengan adaptasi kayak gini, keturunan Tiktaalik akhirnya punya pilihan. Tinggal di air atau coba peruntungan di darat. Pemandangan rawa purba yang penuh dengan tumbuhan dan arthropoda terlihat seolah-olah menanti kedatangan vertebrata. Dan hasilnya, lahirlah amfibi awal. Hewan bertulang belakang pertama yang bisa hidup di darat dan di air. Transformasi ini benar-benar luar biasa, mengubah sejarah kehidupan di bumi. Terus, bagaimana ya kehidupan amfibi purba ini di darat? Apa tantangan dan keseruan mereka? Kita bahas di bagian akhir.
Sekarang kita masuk ke dunia para amfibi awal. Mereka ini jago banget hidup di dua alam, air dan darat. Kaki-kaki mereka udah kuat buat jalan di darat, tapi tetap lincah di air. Gerakannya mungkin masih canggung, tapi itu langkah besar. Paru-paru mereka juga udah lebih efisien buat napas di udara. Tapi kulit mereka harus tetap lembab. Mereka jadi predator baru di rawa-rawa, makan ikan di air, atau serangga di darat. Top deh. Tapi ada satu hal yang bikin mereka masih terikat sama air. Reproduksi. Telur mereka nggak punya cangkang, jadi harus ditaruh di air biar nggak kering. Larvanya juga masih hidup di air kayak ikan kecil. Mereka harus tumbuh besar dulu di air sebelum bisa ke darat. Proses perubahan ini namanya metamorfosis. Sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Ketergantungan ini bikin amfibi cuma bisa hidup di dekat air, belum bisa ngejelajah gurun kering misalnya. Meski masih terikat air, amfibi awal ini udah jadi penguasa daratan basah di masanya. Ini langkah besar buat vertebrata. Mereka ini pondasi buat semua hewan bertulang belakang yang hidup di darat sekarang. Tapi gimana caranya kehidupan bisa menaklukkan daratan yang jauh dari air tanpa perlu balik ke rawa buat bertelur? Kisah ini belum berakhir. Masih ada evolusi luar biasa yang bakal ngubah segalanya. Perjalanan hidup dari air ke darat ini, dari alga sederhana sampai akhirnya amfibi, butuh jutaan tahun dan adaptasi yang gila-gilaan. Ini bukti kalau evolusi itu nggak pernah takut ngambil risiko, keluar dari zona nyaman demi peluang baru, biar sesulit apapun. Tanpa keberanian mereka jutaan tahun lalu, kita mungkin gak akan pernah ada di daratan ini. Kita adalah produk dari perjalanan epik ini. Jadi, kalau kamu lagi ngadepin tantangan berat, ingat aja kisah ini. Kehidupan selalu nemuin jalan, bahkan di tempat yang paling mustahil. Evolusi itu bukan cuma soal perubahan fisik, tapi juga tentang semangat buat terus beradaptasi dan ngejelajah. Gimana menurut kalian perjalanan penaklukan daratan ini? Ada yang terlewat atau mau nambahin? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan berikutnya. Perjalanan belum berakhir. Amfibi mungkin hebat, tapi mereka masih terikat air. Gimana caranya kehidupan akhirnya bisa benar-benar bebas dari air? Bisa ngejelajah gurun gersang dan gunung tinggi? Jawabannya ada pada satu inovasi revolusioner. Telur amniotik. Jangan lewatkan episode selanjutnya saat kita bahas gimana reptil menaklukkan setiap jengkal daratan. Sampai jumpa.